Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Heni Aryani MPD. Yang terhormat pengajar praktik Angkatan 8. Yang terhormat rekan-rekan CGP Angkatan 8. Yang terhormat rekan-rekan guru SMK Negeri 3 Kuningan dan anak-anakku yang Ibu sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai acara pendampingan individu kedua CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Sebelum kita memulai pada acara, kita memulai dengan mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Berikut akan disampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pengantar dari pengajar praktik Pak Andri Frianto SPD. Yang ketiga, pengantar dari kepala sekolah, di mana pada hari ini diwakilkan oleh Bu Heni Aryani MPD. Yang keempat adalah diskusi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang kelima, diskusi visi. Yang keenam, penguat dari diisi oleh pengajar praktik Iwan Sukma NI MPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai dengan acara berikutnya, yaitu pengantar dari pengajar praktik Pak Andri Frianto. Kepada Pak Andri Frianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teknisi. Ya, jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya, kemudian dengan karunia sehatnya, kita bisa berkumpul di tempat yang begitu sejuk, begitu asri di lingkungan pendidikan SMK Negeri 3 Kuningan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya, yang semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Heni Aryani MPD. Alhamdulillah bisa bertemu di sini Ibu, meskipun bertetangga tapi jarang ketemu ini Ibu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan pengajar dari CGP SMK Negeri 3 Kuningan. Yang kami hormati rekan-rekan pengajar praktik Angkatan 8 dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kuningan yang kami banggakan. Izinkan saya mewakili dari rekan-rekan pengajar praktik untuk memberikan pengantar terkait kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Kegiatan pendampingan individu yang kedua ini rangkaian dari beberapa kegiatan pendampingan individu dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Dan khusus mengenai pendampingan individu yang kedua ini, Ibu Kepala, tapi aminkan ya, diaminkan saja. Untuk pendampingan individu yang kedua ini ada 4 fokus pendampingan, ya, ini mengenai refleksi diri terkait perubahan belajar,
kemudian refleksi perubahan dari calon guru penggerak setelah mempelajari modul 11, 12, 13, dan sebetulnya alhamdulillah sekarang sedang mempelajari 14 gitu. Itu modul 1, jadi ada 4 submodul. Kemudian fokus pendampingan yang ketiga yaitu merencanakan membuat komunitas praktisi di sekolah. Dan yang keempat ini mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti barangkali di presentasi yang akan disampaikan oleh CGP akan menyampaikan keempat hal fokus pendampingan itu, sehingga dari rekan-rekan guru di sini, kemudian dari bapak ibu yang mewakili gitu ya, kepala sekolah, mengetahui perjalanan calon guru penggerak selama mengikuti PGP dari awal sampai dengan saat ini masih berjalan. Kemudian nanti dilanjutkan setelah diskusi itu ada isian yang harus diisi dari rekan-rekan guru, kemudian dari siswa dan dari bapak kepala sekolah ya, terkait dengan kuesioner lalu umpan balik terhadap rekan calon guru penggerak, dan dimohon kesediaannya Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan sebagai bentuk dukungan kita sebagai rekan dari CGP terhadap perjalanan calon guru penggerak mengikuti program guru penggerak Angkatan 8 ini. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar kegiatan pendampingan individu kedua ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh siswa dari SMK Negeri 3 Kuningan, yaitu Adit. Pada Adit kita silakan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang mengguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Berikutnya adalah acara dari pengantar dari kepala sekolah. Pada hari ini diwakilkan oleh Ibu Heni Aryani MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat koordinator guru, yang terhormat Bapak Ibu yang telah mengikuti acara seminar, serta adik-adikku yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada saat ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa datang pada acara ini. Beliau mengamanatkan kepada saya untuk mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan amanat-amanat yang ada di beliau tersebut. Yang pertama, terima kasih kepada guru praktik yang telah membimbing calon guru-guru penggerak yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Ada 4, yaitu Pak Tariana, Ibu Yina, kemudian Pak Tito, serta dengan Bu Rahmi. Mudah-mudahan di angkatan-angkatan berikutnya lahir guru-guru penggerak, calon guru penggerak di SMK Negeri 3 Kuningan, karena banyak yang muda Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua ikut andil untuk calon guru penggerak, karena calon guru penggerak ini adalah kegiatan yang sangat positif baik untuk dirinya maupun untuk sekolah, terutama untuk kemajuan sekolah, melahirkan karakter yang bagus, disiplin yang bagus, tanggung jawab, sehingga berdedikasi yang tinggi dan memiliki kompetensi-kompetensi yang lebih dari yang lain gitu. Terutama dalam saya lihat dari calon guru penggerak yang telah lulus, yaitu komunikatif dan berinovatif terus-menerus, sehingga sekolah sangat Bapak Kepala Sekolah sangat menganjurkan kepada guru-guru yang mensupport langsung kepada guru-guru yang mengikuti calon guru penggerak gitu. Itu saja dari kami, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kepada calon guru penggerak ikuti dengan ikhlas, santai, enjoy, sehingga apa yang dicita-citakan tercapai dengan sukses. Kemudian diberi kemudahan, kelancaran dalam menghadapi 6 bulan ke depannya. 6 bulan ke depan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu diskusi kalimat rumpang cita-cita. Namun sebelum dimulai acara, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pantai membeli nasi. Di sana terdapat banyak belokan. Ayo dengarkan presentasi dengan muka penuh senyuman. Ya, untuk berikutnya silakan kepada calon guru penggerak untuk mempresentasikan. Dulu barangkali ya untuk acara ini, alhamdulillah, terus nanti kita lanjut diskusi. Untuk acara, alhamdulillah, marilah kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isian dulu kan. Oke. Terima kasih Bu Heni. Ya,
Ya boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf Ibu, saya di depan sini. Teman-teman dari guru dan sahabat kita, adik-adik yang luar biasa, dan tadi puisinya ya Ibu Bapak barangkali gimana? Mantap ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan memaparkan sedikit materi yang sudah kita dapatkan dari awal kami mengikuti calon guru penggerak ini. Dan tadi sudah disampaikan modul 1.1, modul 1.2, kemudian modul 1.3, dan yang sekarang kita lagi beranjak ke 1.4. Ya, di sini tujuan diskusi kali ini yaitu dengan melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Ya, di sini kita akan merefleksi dulu tentang lingkungan belajar di SMK Negeri 3 Kuningan. Kita aktif aja ya, santai tapi serius. Oke, di sini lingkungan belajar di SMK 3 itu sudah seperti apakah? Ada yang mau dari mungkin nanti dari siswa dan dari guru ya. Baik, Pak Denny, enggak Pak Denny? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksi tentang lingkungan belajar SMK 3 Kuningan, khususnya mungkin spesifik di jurusan kami di Desain Komunikasi Visual. Saat kita menyampaikan materi ke siswa, ya walaupun belum 100%, tapi yang sudah 90% itu anak-anak paham apa yang kita sudah sampaikan dengan mungkin metode guru-guru yang berbeda juga. Khusus untuk saya lebih banyak di project untuk lingkungan pembelajarannya. Jadi dari tahap-tahap project yang sudah disampaikan, anak memahami apa dan posisi dia ada di mana saat mengerjakan project begitu. Ya, alhamdulillah output yang didapat pun hasilnya sesuai yang diinginkan gitu. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi di SMK Negeri 3 Kuningan itu ya alhamdulillah Ibu Bapak pengajar praktek bahwa kita juga sudah menuju ke sesuai dengan apa yang diinikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya. Jadi kita menuntun siswa gitu. Jadi kembali lagi ke murid seperti itu. Baik, coba menurut adik-adik yang cakep dan cantik ini seperti apa sih yang sudah mendapatkan pembelajaran di SMK Negeri 3 Kuningan? Boleh Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Zaidi dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan TKR. Nah, menurut saya pembelajaran di SMK Negeri 3 Kuningan itu cukup bagus untuk gurunya, mudah dimengerti itu. Karena apa? Menurut saya kalau di bengkel tuh belajar tuh sambil diterangi
kegunaannya tuh saya ngerti, saya belum paham itu alat apa, tapi diterangin tuh ini tuh kegunaannya buat ini jadi tuh saya ngerti. Tetapi agak kurangnya di kelas 1 itu belum banyak praktik tuh, belum banyak ke mobilnya, jadinya cuma ngerti oh itu kayak gitu penggunaannya, ini kayak gini, tapi belum banyak praktik ke kendaraannya gitu. Ya segitu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik ya, ini perwakilan saja, dan alhamdulillah dari sisi siswa juga sudah menerima ya dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Ayah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini refleksi perubahan diri. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa perubahan diri diawali dari filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran ini sebagai guru itu bukan menuntut, tetapi menuntun ya. Jadi guru-guru di SMK Negeri 3 Kuningan ini mencoba untuk menuntun siswa-siswi kami untuk menjadi karakter dan pengembangan diri secara optimal di sini ya. Kemudian dari nilai-nilai dan peran guru penggerak pun di sini ada visi guru penggerak yang menjadi satu, nanti diadakan visi murid di masa depan. Nah, apa sih visi murid di masa depan? Pak Karyani yang mau kembali sama ini surat tugas Pak Ibu, masih ada yang belum dikumpulkan di sini. Surat tugas. Ada semua ya? Baik, ini jadi filosofis dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi bisa enggak yang sebelumnya dulu. Ya, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya itu menuntun, tadi sudah saya sebutkan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidikan itu sebagai seorang petani gitu ya. Kemudian kodrat alam dan zaman, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny juga di jurusan DKV itu sudah melakukan project, jadi dengan melakukan kembali lagi ke siswanya seperti itu. Kemudian di sini nilai dan peran guru penggerak serta visi. Nilai-nilai apa sih yang ada di guru penggerak ini? Nah, di sini sesuai dengan tadi Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid. Coba Pak Rudi minta tolong untuk nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam peran guru kita ya yang berempat. Kira-kira menurut Pak Rudi apakah sudah melakukan kelima ini? Pak Rudi minta tolong untuk reflektif kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bina. Jadi saya melihat atau menilai untuk sahabat-sahabat saya yang 4 orang ini, ada Bina, Rahmi, kemudian Pak Tito dan Pak Tariana, secara umum, secara general, saya pikir sudah menunjukkan nilai-nilai yang mencerminkan peran guru, ya, untuk terutama ini dalam hal menjadi calon guru penggerak, karena punya semangat, itu yang pertama. Saya lihat semangatnya luar biasa. Ininya. Yang kedua itu keinginan
seperti apa yang tadi disampaikan di depan, bahwa tujuan dari guru penggerak adalah melanjutkan giroh atau semangat dari Ki Dewantara yang ingin menuntun. Proses penuntunan kan proses untuk menghantarkan anak-anak generasi penerus, utamanya dari Kabupaten Kuningan, untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Dan SMK 3 salah satu tempat yang tepat untuk itu. Oleh karenanya saya menilai rekan-rekan, sahabat-sahabat saya ini semuanya sudah menunjukkan yang tadi itu, walaupun memang tentu tidak ada gading yang tak retak, tidak ada semua yang sempurna, tetap semuanya harus ditingkatkan dan ditingkatkan. Itu saja barangkali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dong kasih tepuk tangan dulu ya, biar semangat ya. Tidak hanya CGP saja yang semangat, kita pengen menularkan juga kepada Bapak Ibu di sini agar bisa ke depannya. Ini juga ada calon juga ya, sudah Pak Hilal, nanti angkatan selanjutnya. Nanti yang lainnya Pak Denny, Bu Lizara, barangkali bisa Pak Rudi juga ya, nanti akan CGP berikutnya gitu. Dan adik-adik, teman-teman sahabat BK juga bisa mendapatkan pendidikan yang sepatutnya gitu ya. Baik, nah di sini tadi nilai sudah gitu. Jadi sebagai guru juga harus berpihak pada murid gitu ya. Dan mandiri itu sebagai guru itu tidak harus disuruh atau misalnya dengan adanya seminar nunggu aja disuruh dari atasan. Tetapi mandiri di sini kita dengan inisiatif sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah update keilmuan seperti itu. Yang reflektif tentu saja, setiap apa yang kita lakukan itu harus di reflektif evaluasi diri barangkali ya, sama seperti itu gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kekurangan kita agar nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian kolaborasi ini bisa dilakukan dengan komite sekolah, dengan orang tua, dan untuk di SMK Negeri 3 Kuningan, alhamdulillah dengan orang tua kita dengan menggunakan WhatsApp ya Bu Ami ya, Pak Taryana ya. Di sini kita setiap guru mempunyai kelompok di mana grup tersebut orang tua gitu. Jadi per kelas. Jadi kita setiap hari bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Kolaborasi ini juga tidak hanya sesama guru, kita juga bisa kolaborasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian inovatif tadi yang AA juga sudah bicarakan ya, bahwa guru-guru di sini dalam pembelajaran berinovasi. Jadi tidak hanya menerangkan saja, tetapi kita bisa membuat dengan PowerPoint biar asik gitu, dan pemahamannya lebih cepat dibandingkan dengan hanya presentasi biasa saja. Kemudian peran di sini pemimpin pembelajaran, kemudian coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi student agency dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Barangkali kita sering sharing ya Pak Rudi ya. Kita sering sharing untuk menjadikan kolaborasi dalam suatu kegiatan ya Pak Rudi ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, nanti kita akan mencoba, Ibu Bapak PP, kita akan mencoba untuk lebih dikembangkan kembali barangkali, yang diawali oleh tim teaching gitu, tim teaching setiap mata pelajaran, kemudian yang nanti bisa berkembang selanjutnya. Kemudian visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah kami bagikan ya tadi, ada visi sekolah dan kemudian ada visi dari calon guru penggerak gitu, dari keempat. Sebelumnya kita pengen tahu ya, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu
sekalian dalam untuk berpikiran cita-cita apa yang akan didapatkan oleh murid, seperti itu ya. Nanti di depan ada kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti mengisi yang pertama kita memimpikan murid-murid Oke. Kita mau ya. Beda-beda ya, berarti ada 6. Ini dulu aja. Stop. Gurunya aja. Di sini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Enggak ya Pak, maaf. Nanti ditempelkan di depan. Mari. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan memimpikan apa terhadap murid-murid nanti di masa depan itu apa? Silakan ditulis. Apa sih impiannya? Ada kata bantunya di sana ya. Bisa di sebagai kata bantu untuk membuat. Oh, siswa enggak? Ini dulu aja. Dibagi lagi Bu Amin yang kedua. Kita memberikan murid ya, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah saya sadar betul bahwa Kalau yang kedua nanti pakai yang pink ya. Kita percaya bahwa murid adalah mangga. Baik, silakan. Ibu izin mengangkat sedikit. Oh iya, enggak. Ya, Bapak Ibu mohon izin sebentar barangkali. Ini menambahkan sedikit supaya Bapak Ibu ada gambaran. Ini maksudnya mengarahnya kemana gitu. Jadi di sini sudah ada visi SMK dan kita akan mengkaji apakah visi itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Karena tentunya visi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, apalagi dengan kurikulum yang baru, otomatis harus ada. Kemudian kalimat-kalimat terumpang ini dalam rangka mengarah kepada kajian visi yang sudah dibuat, gitu. Nah, ini merupakan mimpi warga sekolah ini. Kemudian nanti sumber daya alam maupun sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana itu sesuai dengan tidak visinya, jangan sampai jomplang gitu Bapak Ibu. Jadi ini nanti endingnya akan kembali kepada visinya. Kalau seandainya sudah sesuai tidak dengan kurikulum Merdeka, sesuai tidak dengan profil pelajar Pancasila, dan juga nanti indikatornya seperti apa, kemudian programnya apa, nyambung tidak gitu. Mohon bertanya, ini saya izin bertanya dulu, kalau untuk visi biasanya dibuat oleh siapa? Maksudnya gini, karena mohon izin, setiap sekolah itu beda-beda Bapak Ibu. Ternyata ada yang visinya hanya dibuat oleh personal, guru-guru tidak mengetahui, warga sekolah tidak mengetahui, sehingga ketika kita bertanya visinya apa nggak hafal gitu, karena tujuan akhirnya nggak ke situ. Tapi ada sekolah yang luar biasa kita dampingi kemarin, seluruh gurunya dilibatkan, orang tua dilibatkan, dan juga peserta didik juga dilibatkan, karena memang apalagi kurikulum Merdeka itu dihubungkan dengan kebutuhan peserta didik. Ada lagi pendampingan dilakukan, ternyata visinya adalah lebih kepada murid bukan subjek, gitu kan? Tapi subjeknya adalah lembaga, sedangkan sekarang subjek adalah siswa, begitu. Tadi kalau untuk di sini biasanya melibatkan atau personal saja sehingga tidak tahu Bapak Guru itu tujuannya apa. Sedangkan kita melakukan kegiatan, endingnya adalah tujuan akhir. Ya, untuk di SMK Negeri 3 Kuningan itu untuk visi misi kebetulan ini hasil dari revisi ya. Kebetulan
kita ada manajemen mutu gitu. Antara tim ya, maksudnya berarti tim ya. Tetapi tidak hanya tim gitu. Tim itu hanya sebagai akomodir. Ya, akomodir dan nanti itu ada perwakilan dari unit-unit kerja, kemudian ada dari komite dan ada dari siswa juga. Itu untuk menetapkan visi misi itu sudah 1 tahun kemarin ya Pak ini ya kalau tidak salah. Itu baru 1 tahun kemarin gitu. Jadi ini juga disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh guru, diinginkan oleh siswa dan komunitas semua. Jadi memang visi misi di SMK Negeri 3 itu sudah melalui proses yang tidak hanya dibuat sendiri seperti itu. Dan biasanya itu sesuai dengan kebutuhan atau memang berapa tahun sekali ini konsep kebutuhan berarti kan sesuai dengan sekarang kurikulumnya sudah berbeda, otomatis biasanya juga harus mengikuti kebutuhan yang ada. Ya, betul. Jadi kita juga selain mensesuaikan ya tadi ya, mensesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang ada, dan itu juga target yang apa yang sudah kita capai gitu. Kalau memang itu target kan sekarang 2025 ya, 2025 untuk targetnya itu sampai kita melihat dari 2005 tersebut. Tapi kalau misalnya kurikulumnya berbeda lagi kan kita juga harus mengupdate lagi apa yang diinginkan. Tapi kalau misalnya masih sama dan itu masih kita jalankan sampai yang 2025 itu yang seperti itu. Kebetulan Pak ini juga unit kerja dari DKV begitu, dan saya dari BK gitu. Kita juga mengikuti dengan penetapan visi misi ini. Gitu. Baik, berarti biasanya juga ada rapat evaluasi ya Pak? Betul. Karena contoh kalau di sini bahwa berlandaskan iman dan takwa ataupun kreatif inovatif, otomatis kan nanti ada indikatornya siswa yang inovatif itu munculnya di mana cirinya? Ya. Lalu programnya apa? Ya. Biasanya ada ya Pak. Jadi mengetahui progresnya naik, progresnya sejauh mana sih gitu kan? Ya. Ada ya Pak ya? Ya, jadi di kurikulum itu di setiap unit kerja ya, kalau tidak salah ya Pak Denny ya, bisa dibantu karena tapi cukup lah insya Allah. Oke, karena gini Bapak Ibu, harapannya dengan ada kegiatan ini bukan hanya sebatas ini adalah kegiatan penugasan dari program pendidikan guru penggerak, gitu kan? Ini bisa menjadi pembelajaran kalau nanti kita hasil diskusi kita ada hal-hal yang mesti kita perbaiki di sekolah ini, itu bisa menjadi acuan. Berikutnya barangkali terutama tim untuk pembentukan visi itu saja sih barangkali tambahan. Jadi harapannya ada roomnya gitu ya. Untuk di kita itu 3 bulan sekali itu ada audit internal ya. Ada audit internal. Nah, karena kita ISO, gitu audit internal itu di salah satunya di itu. Jadi ada evaluasi apa yang telah dilakukan dan apa yang barangkali nanti ini belum dilakukan gitu. Kemudian apa yang memang harus nanti masukkan untuk kedepannya seperti apa gitu. Harapannya berjalan ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu, karena memang beberapa ini pendampingan juga sempat yang visinya aja nggak tahu, apalagi tahapan-tahapannya, apalagi evaluasinya. Jadi harapannya visi itu adalah ada kandungan ruh yang bisa dijalankan dari kita, dijalankan oleh kita dan nanti untuk kita bersama. Tentu untuk siapa? Peserta didik. Ya, makanya. Menambahkan sedikit. Kalau di SMK itu mungkin berbeda dengan di sekolah lain. Kita itu visi sekolah itu harus disesuaikan dengan program pendidikan provinsi. Jadi pertama itu induknya adalah visi misi gubernur. Nah, baru dari situ diturunkan menjadi visi misi dinas pendidikan yang mendukung visi misi gubernur itu. Makanya di sini ditetapkan tahun 2025. Jadi asal mula kenapa sih sampai tahun 2025? Karena kita ada penyesuaian di sana. Nah, setelah itu baru kita terjemahkan di lingkup satuan pendidikan. Jadi kita itu, kami tidak bisa berdiri sendiri, wah pokoknya pengen visinya kayak gini sampai tahun berapa pun enggak. Di kami itu ada indikatornya yang harus disesuaikan dengan kebijakan yang dari atas. Ya. Dan mungkin betul sekali Bapak mau izin menambahkan, karena setiap sekolah kemungkinan tidak akan sama karena memang sumber daya alamnya berbeda, sumber daya yang ada ya berbeda gitu Pak. Jadi terutama apalagi di SMK berarti sudah ada ketentuannya, sudah ada dasar-dasarnya. Tapi tetap otonomi sekolah itu tetap barangkali tetap ada gitu kan, karena memang
walaupun sudah ada acuannya, otonomi tetap ada barangkali Pak, karena nggak bisa disamain sekolah yang di daerah dengan sekolah yang ini. Tapi luar biasa, sudah keren kalau saya lihat dari visinya Pak. Terima kasih atas gambarannya Pak Tito. Dilajeng. Ya. Ya, terima kasih. Dilanjut, udah ada gambaran barangkali visi misi. Kemudian tadi yang udah nomor 2 ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa terhadap murid mungkin ya. Sini ya Bu ya. Mengutamakan apa? Ini nanti saya bagikan ya. Subjeknya siswa. Subjeknya siswa. Sekolah kita mengutamakan satu lagi bagiannya yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa jangan takut salah Bapak Ibu ya di sini. Enggak akan diserang. saya ulangan Bapak. Saya ulangan. Ini hanya sebagai masukan saja. Apakah nanti bagian visi misi itu sudah terakomodir dari apa yang diinginkan begitu Pak Kakak sudah bisa. Oke, langsung aja biar cepat. Kita warga di sekolah saya yakin untuk mau izin, ini untuk murid bisa dilibatkan di boleh ya? keempat. Yang keempat 6. Keempat 6. Iya, betul. Ya, sekarang yang sekolah. Iya, ini kayaknya baterainya. Oke, Neng yang cantik, yang ganteng. Untuk nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ya, so. Kalian sadar tentang apa? Apa? Saya sadar bahwa saya seorang siswa yang sadar bahwa anak sekolah yang gak usah takut, santai. Udah, keselin dia, ini mati sana. Itu akan ada tunggu apa namanya? Udah, sering. Ya, Untuk warga di sekolah. Oke, yang kelima kita warga di sekolah saya yakin untuk Pak Tar yang kelima buat adik-adik. belum lagi. Kasih 2 lagi aja sekalian yang buat adik-adik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akurat Pak, yang terakhir warna apa? Pink. dari mulai murid sampai terakhir. Oh ya, dikasih nama ya Bapak Ibu. Dikasih nama. Ya Allah. Dua nomor ini. belum. Yang nomor 5 apa? Warna apa tadi Pak? Nomor 5 yang mana? Patah di nomor 5 itu warna apa?
Bapak aja. Nanti di situnya tulisin aja 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tulisin aja 1, 2, 3, 4, 5 lah. Warna-warni nggak apa-apa. Karena sesuai dengan hati saya. Itu satu lagi Bapak. Bebas saja Pak. Warna-warni bukom. Kalau ini saya. Baik, ada yang sudah? Ada yang sudah? Bapak Ibu? Belum. Ah, belum dibagi? Ya Allah. Kasihan banget ya. Tim aku belum. Kasih nama dan nomornya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, udah. Ada yang belum? Kalau belum, tulisin aja. Dikasih nama ya, bawahnya. Udah. Saya juga udah belum kali. Ya di atas boleh, di bawah boleh. Yang suka di atas, yang suka di bawah, di bawah. Nah, Konteks apa itu? kok kasih itu ya? Ya Allah, saya nggak tahu. Aku sama orangnya dong. Ya, Pak Rudi, ada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Dapat ucapan terima kasih dari seniman. Saya yakin. Videonya ketinggalan ya? Nomor 1 sambil dibacakan Pak Rudi. Nomor 1 Pak Rudi ya Pak, kita memimpikan murid yang apa Pak? Iya di sini. Pak Rudi, apakah itu Pak? Kreatif dan mandiri. Kreatif dan mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Sahabat perubahan. Kita warga. di sekolah kita mengutamakan kompetensi. Oke. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa harus bekerja karena lulus SMK. Oke. Kita dan warga di sekolah saya yakin untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Masya Allah. Ya, kasih pros dong buat Pak Rudi. Oke. Neng udah sok Neng. Berikutnya Bu Lizahra dari BK. Kita memimpikan murid yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat. Kita percaya bahwa murid adalah murid percaya bahwa murid memiliki potensi yang sangat besar yang perlu dikembangkan. Di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter dan kompetensi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa membutuhkan sarana untuk mengembangkan membutuhkan sarana untuk meraih mimpi. Kita dan warga di sekolah saya yakin untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Menghargai peserta didik dan mengembangkan potensinya. Yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua mempunyai karakter yang berbeda, cita-cita yang berbeda, yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Oke. Ini kelihatan kan? Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, siapa nih? Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Denny, dari jurusan tadi kan kan perwakilan tadi dari kompetensi ke TKR, ini dari BK, ini dari BK, nanti PJOK. Kita kita memimpikan
Kita percaya bahwa murid adalah orang yang mandiri dan dapat berkembang. orang yang mandiri dan dapat berkembang. Di sekolah kita mengutamakan Kebutuhan siswa untuk penunjang pembelajaran. kebutuhan siswa untuk menunjang pembelajaran. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa Posisinya sebagai yang membutuhkan ilmu dan kompetensi. sebagai peserta membutuhkan ilmu dan kompetensi. Oke, kita dan warga di sekolah saya yakin untuk Menjaga posisi menjaga ekosistem lingkungan pembelajaran yang sehat. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa budi pekerti menjadi yang utama. Kasih dapat. Ini yang keempat kayaknya untuk adik-adik kita ya, sahabat-sahabat kita nih. AA atau ini boleh? Amne. Yang udah nomor berapa? Yang tiga udah. Oke ya. Nomor tiga. Ah udah nomor tiga. Nomor 3. Nomor 3 maaf nomor 4. Oke udah nomor 4 ayo. Nomor 4. Nomor 4 ayo. Nomor 4 yang? Ya. Nanti deh nomor 5. Dari nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Apa nomor 4? Ini nomor 4. Gimana ya nomor 4? Sok ayo. Nomor 6 ya Neng ya. Nomor 4. Saya paham bahwa kalau PC rusak mending berdiri daripada jalan. Nomor 4. Langsung aja ya nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pengembangan karakter lebih penting di atas ilmu. Terus, Masya Allah, percuma berilmu jika tidak beretika. Luar biasa. Terus di lingkungan kerja nilai soft skill lebih penting. Wah, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Yang nomor berapa? 5. Apa 5 nih? Survei membuktikan. Nomor 5, kita dan warga di sekolah saya yakin untuk percaya kepada guru dan mengikuti pembelajarannya ya. Dan percaya kasih ya bos. Yang nomor 6. Nomor 6 ke Pak Mustafa. Iya, Pak Mustafa. Ya sekalian. Kita memiliki murid yang percaya pada Tuhannya Maha Esa. Yang berpikir mengerti dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah kreatif dan inovatif yang berbudaya kewirausahaan. Di sekolah kita mengutamakan mutu dan kualitas siswa yang berpikir kritis dengan berbudaya, berwirausaha dan berketerampilan. Mantap. Murid di sekolah, kurang hijau ya kan? Nomor 4 ya. Menuju perubahan. Kita dan warga. Yang terakhir kita dan warga lulusan bekerja. Nah, ini sudah. Sekarang yang belum menempelkan silakan menempelkan ke depan. Yang semuanya menempelkan. Ayo abang. Bang. Angga, Kang Hilal. Ayo. Ayo kalau di lapingnya sama
Oh iya, bareng aja. Ya apa ini berarti udah di sesi ini kayaknya udah harus selesai juga. Oke. Ibu, sepertinya ini sudah sesuai ya Bu ya dengan visi misi kita. Apakah ada penambahan menurut Ibu, Bapak, Pepe, mereka? Visi yang ada. Jadi begitu, jadi disesuaikan dengan kasih sendiri sesuai dengan mana saja yang perlu dirubah dan mana saja yang harus ditambahkan. Dia bisa menyelesaikan itu harus sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan dia sudah bisa menyelesaikan. Nah, spesifik untuk di SMK spesifik, jadi ada pengerucutan kalau biasanya ada SPW, sekolah pencetak wirausaha. Jadi sebenarnya kalau kita tapi untuk yang di bawah seperti kemarin saja kalau saya contohkan saat PPDB anak SMP itu sedang berusaha dirinya bagaimana masuk ke sekolah yang diharapkan. Itu kan saat ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil bagaimana dia memanfaatkan, yang belum berhasil bagaimana dia mensikapi. Itu barangkali seperti itu. Ya, terima kasih. Menambahkan juga kan ada mata pelajaran proyek IPAS di kelas 10. Nah, salah satu proyeknya itu siswa untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Jadi siswa itu di sebuah kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok, diberi tugas untuk membuat toko online. Nah, kalau membuat toko online, otomatis siswa itu harus berdagang. Nah, dan kelompok yang lain juga akan berdagang. Jadi istilahnya transaksi masing-masing. Jadi kelompok A transaksi ke kelompok B menjual, yang kelompok B membeli ke kelompok A. Jadi siswa itu sudah bisa membuat toko online secara online dan membuat toko dan mendeskripsikan toko dan mendeskripsikan barang-barang yang akan dijual. Jadi siswa itu sudah diarahkan dari buku paketnya juga sudah dari mata pelajaran proyek IPAS. Dari kelas 10 juga sudah mulai kelas 10, 11, 12 ada kelanjutan. Pak Iwan, Oke, terima kasih Bu. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak siapa tadi? Pak Rudi. Siapa ya Bu? Bu Rahmi. Terima kasih sekali. Ini gini, kita kalau dari BBI kan berusaha untuk mengetahui informasi apa yang ada dalam isi sekolah, termasuk di SMK. Dan kita terima kasih sekali mendapatkan informasi. Ya, tapi bukan termasuk ini harus sesuai atau berubah bukan. Ya, tapi kita setidaknya tahu lah, paham. Ternyata informasi seperti ini. Terus nanti bagaimana kita berdasarkan dengan sedikit ya, jadi seperti itu ya. Terima kasih. Barangkali untuk visi di sini sudah dicukupkan dari Ibu karena memang sudah sesuai, dan tadi juga salah satu dari murid kita juga menginginkan seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti lebih semakin ke depan dengan perkembangan lagi, kita bisa mengupdate ilmu sebagai guru dan update juga sebagai siswa sekolah. Bisa dikasih tahu programnya dari realnya itu inovatif, ya itu proyek itu Bu. Jadi tepak betul. Tepak Ibu namanya mata pelajaran proyek itu, setiap mata pelajaran itu ada proyek, termasuk bimbingan konseling. Oh, bukan tepak.
gitu ya, teaching factory gitu. Itu juga sudah ada. Kemudian di mata pelajaran juga sudah ada, termasuk di bimbingan dan konseling pun ada gitu. Jadi kita di semua elemen mata pelajaran itu sudah ada seperti itu. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhannya, yang memang fokusnya ke mata pelajaran disesuaikan. Begitu. Ya, terima kasih Ibu Pak Iwan, Ibu Mai. Gitu. Kemudian jadi SMK Negeri 3 ini Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian, bahwa visi sekolah itu menghasilkan lulusan kreatif, inovatif, profesional, dan berjiwa wirausaha berlandaskan iman dan takwa pada tahun 2025. Mudah-mudahan tercapai ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dilanjut, barangkali Pak Taryana dulu. Boleh? Apa saya terus? Visi. Visinya, oke, sesuai ini aja. Visi calon guru penggerak ya. Ya Pak Taryana mau menambahkan, boleh menjelaskan sesuai visi masing-masing aja Pak. Pak Taryana. Ya, terima kasih. Itu ada visi calon guru penggerak yang ini kami buat di modul 1.3, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, kreatif, dan menghargai setiap murid serta menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu murid-murid mengembangkan potensi pemikiran kritis serta nilai-nilai Pancasila, mandiri, dan pengetahuan yang berkualitas. Nah, ini dibuat dalam modul 1.3, di mana calon guru penggerak memang harus membuat visi sendiri yang itu tentu beracuan kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin ini bisa diarahkan juga ke, ya saya juga melihat sedikit dari melihat dari pada visi sekolah ya, di mana di visi sekolah ini menghasilkan lulusan kreatif inovatif ya. Jadi memang kenapa saya kasihkan itu karena memang di visi sekolah sudah ada gitu ya. Jadi berkorelasi. Kemudian ya sebenarnya masuk di musik juga masuk ya, menghargai dan sebagai fasilitator pembelajaran ya. Mungkin nilai Pancasila kalaupun memang bisa dipersempit, sebenarnya mungkin visi-visi lebih bersempit dari saya itu. Tapi ya setelah saya mempelajari modul 1.3, alangkah baiknya saya bilang saya memasukkan beberapa tadi ya, item-item seperti mandiri, kemampuan yang berkualitas saya ambil ketika dia berjiwa wirausaha ya, dan ibadah takwa saya masukkan ke Pancasila. Jadi itu mungkin visi dari saya. Mungkin silakan untuk Pak Tito. Silakan. Ya, silakan Pak Tito untuk menjelaskan visi calon guru penggeraknya. Oke, kalau saya sih yang menjadi visinya sederhana, yaitu mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cerdas di sini tentu cerdasnya bukan cerdas hanya di satu bidang ya. Kita punya banyak kecerdasan yang bisa dijaga oleh siswa. Misalkan siswa yang cerdas dalam bidang linguistik, yang cerdas dalam bidang logika, ada cerdas dalam bidang lainnya. Yang penting kita itu bisa menumbuh kembangkan modal itu secara kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang lain. Karena kalau saya bertanggung jawab di bidang kecerdasan logika, maka Pak Rudi dalam bidang interpersonal, misalkan Pak Mus dalam bidang interpersonal dan lainnya. Terima kasih Pak Tito. Dan untuk visi saya sendiri di sini memang panjang, menjadi pendorong inspiratif dalam membentuk murid yang kreatif, komunikatif, inovatif, yang memiliki sehat jasmani rohani serta agamais, serta menumbuhkan kemandirian murid untuk selalu berdoa, berusaha berikhtiar, bertawakal dengan menanamkan sikap sabar, jujur, dan tanggung jawab. Sebenarnya ini panjang, ada akronim visi. Akronim visinya itu koin seroja, duit 1 juta.
gitu. Jadi ini koin Seroja itu di sini ada kreatif, komunikatif, inovatif. Serojanya sehat rohani, jasmani, agamais. Serojanya. Kemudian duit 1 juta, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, 1 juta. Ininya si apa namanya? Sabar, 1 juta, jujur, takwa, tanggung jawab. Tanggung jawab kan takwanya sudah alhaminya seperti itu. Jadi ini apa namanya akronim visinya itu koin, lamun disundakeun mah lamun hayang koin Seroja salah koin 1 juta, lamun hayang koin koin Seroja kudu make duit 1 juta. Eta jadi kan lamun kalau duit langsung semangat gitu ya Pak. duit 1 juta. Jadi biar semangat dengan ada akronim itu gitu ya. Jadi koin Seroja duit 1 juta, deh semangat kitanya gitu. Begitu kalau dari saya, karena memang dilihat juga dari visi SMK 3 yang lulusan kreatif inovatif dan tujuan dari bimbingan dan konseling, karena di situ pengembangan diri secara optimal. Jadi saya includekan dari visi sekolah dan visi bimbingan konseling seperti itu. Ya, terima kasih. Dilanjut oleh Bu Rahmi. Visi dari saya yaitu mewujudkan siswa berakhlak mulia, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kenapa saya memilih visi ini? Yaitu seperti kita ketahui, dalam perkembangan teknologi ini ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Nah, saya harapkan siswa saya ini dengan adanya perkembangan teknologi itu bisa menyaring, bisa memilah, jadi tidak sampai terbawa dampak negatifnya. Jadi saya memilih mewujudkan siswa berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Nah, dari mandiri ini kita bisa merupakan gabungan bahwa siswa itu mandiri kedepannya, mandiri untuk berusaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi dia dengan mandiri otomatis dia harus membekali diri agar kedepannya dia menjadi mandiri seperti itu. Kemudian adaptif terhadap perkembangan teknologi. Maksudnya siswa yang saya harapkan yaitu apabila ada perkembangan teknologi informasi atau perkembangan teknologi secara teknik seperti itu, siswa dapat mengikuti, jadi update selalu kemampuannya. Jangan sampai siswa itu dengan kemajuan teknologi hanya bisa sebagai pemakai, inginnya bisa menggunakan, atau dengan kata lain jangan sampai hanya mendengarkan informasi ini saja, tapi bisa memakai seperti itu, atau bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat bermanfaat sekali apabila siswa telah lulus dari SMK, di mana untuk masuk ke dunia kerja siswa itu membutuhkan kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Yang Prakasa tadi sudah Prakasanya apa sih? Boleh disebutkan? Lanjutkan nanti ya. Kalimat Prakasa perubahan di sini Pak Karyana menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, kreatif, dan menghargai setiap murid, serta menjadi fasilitator pembelajar yang membantu murid-murid mengembangkan potensi diri. Kemudian yang Pak Tito menghilangkan ketakutan murid terhadap pelajaran matematika melalui pendekatan gembira, gambaran emosi murid berdasarkan imajinasi dan rasa. Kemudian yang saya sendiri berupaya menumbuhkan kemandirian murid untuk berinovasi menghadapi permasalahan pribadi dan sosial. Kemudian yang Bu Rahmi menjadi pengajar adaptif yang mewujudkan kemandirian murid.
Ya, di sini komunitas praktisi yang akan kita jalankan itu berawal dari yang ada dulu di sini itu. Jadi di setiap komunitas tim teaching. Di tim teaching dulu, kemudian sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian nanti berlanjut ke MGBK untuk guru bimbingan konseling, dan MGBP buat BMP itu untuk mata pelajaran seperti itu. Kemudian untuk saya sendiri ada tambahan sahabat BK di sini, karena sahabat BK ini kami itu di BK itu selalu berbicara ke anak itu sahabat gitu. Jadi kalau sahabat itu kan ada kedekatan, bisa misalnya keterbukaan, dan ada rasa kenyamanan untuk kalau misalnya ada curhat-curhatan lah seperti itu. Dan kita juga yang sudah berjalan itu ada sebenarnya diawali dengan bullying ya. Awalnya bullying, tapi sekarang mau lebih keumumkan sahabat BK. Jadi nanti perwakilan teman-teman dari siswa-siswi kita dikumpulkan di satu grup. Nanti kita ada bimbingan, kita ada sharing di situ. Mungkin kalau di sini namanya coach ya, ada yang nanti di sana menjadi ada teman sejawat yang jadi sudah ada bimbingan yang sahabat BK itu, nanti dia yang meneruskan ke teman-teman yang dikasih masing-masing. Seperti itu yang saya rencanakan untuk BK itu sendiri. Balik gitu, lanjut. Bu, boleh Bu? Oh iya, enggak. Berarti kan kalau berbicara komunitas di sini sudah ada ya? Iya. Tantangan biasanya kan merawat keberlanjutan yang susah gitu ya. Tantangan yang dihadapi biasanya apa Bu yang temukan? Mungkin saya dulu ya. Nah, kalau untuk BK, tantangannya karena BK itu identik dengan polisi sekolah. Ya, nah di situ kita mau rencana untuk sahabat BK itu pengen merangkul, tapi sebenarnya alhamdulillah untuk di sekolah kami itu BK sudah persepsinya sudah baik gitu ya. Kecuali nanti nih yang kelas 10 baru itu udah takut. Nah, kita itu pengennya untuk sahabat BK yang kelas 11 12 itu membantu untuk merangkul kelas 10 agar bahwa silakan kalau ada apa-apa ke BK ini sahabat kita loh gitu. Berubah persepsi. Iya, berubah persepsi. Dan kita juga sudah melakukan kita di media sosial itu ada jurnal BK pun namanya, kita ada di YouTube BK SMK 3, kemudian ada IG BK SMK 3 Kuningan, kemudian ada TikTok juga gitu. Jadi kita juga mengikuti kodrat zaman seperti itu. Ini salah satu TikTok. Pakai TikTok. Kemudian ini IG dan artisnya. Kita ada pembagian yang memang alhamdulillah kita berjalan selama ini, alhamdulillah ya Pak Ilham ini juga walaupun Pak Mus kadang-kadang rebek kalau ada ini, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat siswa. Jadi kita juga mengikuti kodrat zaman yang sekarang ya kita ikuti tanpa ya TikTok mungkin orang ada yang beranggapan negatif gitu ya, tetapi kita mengarahkan ke arah yang positif. Ada lagi Pak? Oke, mungkin yang lain? Pak Iwan? Ya Pak Tariana, silakan namakan. Untuk saya di DKP ya, yang multimedia sekarang ya. Ya betul. Multimedia dulu multimedia, sekarang daerah saya di visual jadi ya MGMP multimedia yang jelas di kabupaten sudah ada, jadi artinya kita punya di multimedia yang memang ada berapa sekolah ya? 9 yang multimedia. Nah, itu sudah berjalan walaupun memang karena COVID jadi
lebih ke online gitu, kita komunikasi di WhatsApp paling. Kemudian tim teaching yang di multimedia sebagai kuningan, terus sekarang kami desain komunikasi visual ini sudah berjalan. Apalagi kami pembelajaran itu memang satu tingkat ya, jadi kita kelas 10 itu satu mata pelajaran dipegang oleh 3 guru. Artinya kelas 11 juga sama, artinya yang ketika 11 di KP 1 gurunya saya dengan 11 di KP 2 gurunya Pak Denny, 11 di KP 3 gurunya Pak Krisna misalnya. Terus mata pelajarannya sama gitu. Di kelas 10 dasar desain komunikasi visual, kelas 11 desain komunikasi visual. Artinya sangat intens gitu ya di teaching multimedia ini, karena memang harus menyamakan materi gitu. Kan pelajarannya sama gitu, cuma gurunya beda. Itu yang karena jam kami itu satu kelas aja 18 jam. Jadi ketika dibagi per minggu itu ya satu hari nggak cukup, saya kan hanya 10 jam. Tapi bisa bertemu dengan siswa itu bisa ada yang full malah seharian gitu, jam. Jadi itu sehingga efektif tim teachingnya saya komunikasi intens aktif jelas, karena memang dalam satu mapel karena jamnya tinggi besar ini diajar oleh 3 guru dalam tingkat yang sama. Itu mungkin yang sama dari saya. Pak Tito kemarin oh iya, Nurahmi. Untuk saya yaitu di komunitas praktisi fisika, kebetulan untuk di kelas 10 ini karena menggunakan kurikulum merdeka, pelajaran fisika itu ditiadakan. Jadi selama 2 tahun terakhir itu MDMP fisika belum digabung karena guru-guru pengajar proyek fisika itu adalah gabungan dari guru kimia dan guru fisika, seperti itu. Kemudian untuk sebagai komunitas praktisi tim teaching proyek IPAS, nah berhubung guru proyek IPAS itu di sekolah ada kurang lebih 8 atau 9 guru yang merupakan guru gabungan guru fisika dengan guru kimia, dan hampir setengah gurunya itu adalah mengajar guru kejuruan. Jadi istilahnya jadi double mengajarnya. Jadi seolah-olah proyek IPAS itu oleh guru yang bersangkutan dinomor-2kan. Jadi yang didahulukan guru sebagai guru kejuruannya, seperti itu. Jadi tidak fokus. Jadi untuk menggabungkan guru, mengumpulkan guru-guru itu terkendala dengan waktu, karena seperti kita ketahui kalau guru yang mengajar di kejuruan itu jamnya lebih padat dibanding dengan guru normadah, seperti itu. Jadi hambatannya yaitu untuk mengumpulkan guru-guru. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan di mana guru-guru itu kan gabungan antara guru kimia dengan guru fisika. Nah, di pelajaran proyek IPAS itu gabungan, ada untuk fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, ada sejarahnya, ada sosiologinya, ada ekonominya. Nah, masing-masing guru ini harus mengupayakan jalan tengah dari 9 orang guru ini untuk untuk menyepakati materi apa yang akan dibahas di semester berikutnya. Itu yang kadang masih menjadi kendalanya, plus untuk membicarakan proyek. Jadi kami itu di proyek IPAS itu minimal dalam 1 tahun itu harus mengadakan 3 buah proyek. Seperti tahun kemarin di mata pelajaran kami ini mengadakan 3 proyek, yaitu yang pertama membuat alat untuk memanfaatkan sel surya, yang kedua yaitu membuat kasus tentang mengenai kasus perekonomian yang terjadi saat ini, yang ketiga yaitu membuat toko online atau melakukan transaksi secara online, seperti itu, dan yang berikutnya ada lagi membuat video mitigasi bencana alam, seperti itu. Untuk mata pelajaran proyek IPAS. Ya, kami karena dilanjut aja. Ya,
Barangkali untuk pembahasan visi misi visi sekolah dan buat teman-teman juga terima kasih banyak. Barangkali nanti ada tambahan dari Teteh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu penguatan dari pengajar Katolik Bapak Iwan Sukma MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, ini dua-duanya mau. Agak dikeraskan aja. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya rangkum beberapa hasil diskusi kita ya, dan memang benar sekali hari ini kita mendapat pencerahan semua ya mengenai visi dan misi yang ada di SMK 3 ya. Terus berikutnya adalah tentang prakarsa juga yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu CGP. Nah, berikutnya di sini akan saya rangkum beberapa hal dengan adanya diskusi tentang prakarsa visi dan misi sekolah yang dimulai dari keterlibatan murid, guru serta kepala sekolah yang dipandu oleh Bapak Ibu CGP melalui adaptasi prakarsa visi dan misi masing-masing CGP nantinya akan membawa sekolah terutama SMK Negeri 3 Kuningan pada perubahan paradigma pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi pendidikan KHD dengan pembelajaran yang menuntun murid mencapai kodrat zamannya sehingga akan bermanfaat